Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Puji dan syukur selalu kita persembahkan kepada Tuhan pemilik kehidupan ini yang telah memberikan waktu dan kesempatan sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19 masih saja melanda kehidupan kita. Tuhan tetap memelihara, melindungi, menyertai kita semua. Teristimewa kesehatan tubuh masih boleh kita nikmati sampai saat ini. Sehingga di hari Minggu ini kita masih boleh melaksanakan ibadah Minggu sekalipun kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Namun tidak mengurangi rasa sukacita kita semua dalam beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pelayan firman hari ini adalah Bapak Pendeta Hans Gabriel Santule, Sarjana Teologia. Bersama seluruh Majelis Jemaat Peniel Poso, kami mengucapkan selamat datang dalam kebaktian hari ini kepada seluruh warga jemaat dan secara khusus kepada saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama kami pada kebaktian hari ini. Semoga pelayanan firman hari ini akan memberikan kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Kita akan menggunakan tata ibadah bentuknya yang kedua. Dengan ucapan selamat beribadah, kami jemput saudara-saudara bangkit berdiri. Menyambut pelayanan firman hari ini, kita memuji Tuhan dari nyanyian NKB nomor 1 ayatnya yang pertama. Hai Kristen, nyanyilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Marilah bersama-sama kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus ya Allah. Dan kami mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melakukan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab itu kami memohon, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah.
bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut menyanyikan NKB nomor 10 bait yang pertama dari Kungkungan Malam Gelap. Jemaat disilakan untuk berdiri. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita sambut amanat hidup baru ini, menyanyikan NKB nomor 15 bait pertama sampai 3, hidup yang penuh berbeban. Rasa
Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Allah. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan pada saat ini. Amin. Firman Allah yang akan kita baca, kita renungkan bersama-sama, yaitu dalam Perjanjian Baru Kisah Rasul pasal 7. Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Begini kata firman Allah. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan. Saya ingin mengajak saudara-saudara jemaat untuk bersama-sama dengan hati yang tulus kita persembahkan pujian dan syukur kehadirat Bapa di sorga yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan Dia di saat ini. Di tempat kita masing-masing, kita diberi kesempatan untuk datang memuliakan Dia. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sepertinya kita tidak percaya kenyataan yang terjadi dalam hidup kita di dunia ini. Sementara kita memikirkan tentang hidup kita, muncul pula peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan hal-hal yang sangat memprihatinkan. Pembunuhan dan penganiayaan,
seakan tidak pernah berhenti. Manusia sekarang mengidap penyakit haus nyawa. Manusia saling membunuh, saling memangsa, balas dendam dan sakit hati. Semuanya ini menggambarkan bahwa manusia di mata sesamanya seperti tidak berharga lagi. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang baru saja kita baca memberitahukan kepada kita semua tentang penganiayaan dan pembunuhan Stefanus. Dan sebelum Stefanus menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia menengadah ke langit, dia melihat ke langit, dan dia melihat langit terbuka, dan dia juga melihat anak manusia Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dan dia itulah yang berjanji dalam Matius 28 ayat 20 bahwa dia akan menyertai umatnya yang percaya kepadanya sampai akhir zaman. Selanjutnya, bukan hanya orang-orang yang percaya kepadanya itu yang diperhatikannya, tetapi juga terhadap orang-orang yang memusuhinya pun tidak luput dari perhatiannya. Dan justru musuhnya yang paling besar waktu itu, atau orang yang paling memusuhi Yesus saat itu, sangat diperhatikannya. Dalam Kisah Rasul pasal 9 dijelaskan bahwa dengan tiba-tiba Tuhan Yesus menangkap orang yang sangat kejam dan sangat memusuhi Yesus dan memusuhi orang-orang yang percaya kepada Yesus, yaitu Saulus. Dan Saulus yang tadinya memusuhinya akhirnya dijadikan menjadi rasul yang setia sampai mati. Saulus yang tadinya memusuhi Yesus dan pengikutnya dijadikan menjadi rasul yang besar dan menjadi hambanya yang setia sampai mati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kisah ini membuktikan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus memantau seluruh dunia ini dan tidak ada satupun yang terhindar dari pandangan matanya. Semua nampak dengan jelas dalam pengetahuannya. Stefanus sempat menengadah ke langit dan melihat dia, yaitu Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Sangat menarik di sini bahwa tidak dikatakan bahwa dia atau Yesus itu ada sedang duduk-duduk, atau dia ada sedang berbaring atau baring-baring. Tidak, tetapi berdiri. Itu berarti Tuhan Yesus selalu siaga, standby dan setia memantau dunia ini.
memantau saudara-saudara dan saya, memantau kita semua yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, sementara itu orang-orang yang melempari batu kepada Stefanus, mereka dipimpin oleh seorang pemuda Farisi. Dia adalah orang kepercayaan imam besar dan mendapat surat kuasa untuk menangkap semua orang Kristen, khususnya yang ada di Damsyik. Dengan surat kuasa yang ada di tangannya, tidak seorang pun yang dapat menghalanginya. Dengan surat kuasa di tangannya, tidak seorang pun yang dapat menghalanginya atau mencegahnya. Tidak pernah Saulus membayangkan bahwa sejak kematian Stefanus, dia telah dibuntuti oleh penguasa agung dari surga. Dan sementara dengan semangat yang membara, dia menuju Damsyik. Sang Raja Agung Panglima Besar surga bertindak. Dia bertindak hanya dengan satu sinar atau cahaya. Hanya dengan satu sinar atau cahaya dari surga. Spontan sang algojo yang perkasa itu luluh lantak di atas tanah. Suara sang panglima besar, panglima agung dari surga membungkam mulut besarnya. Dan surat kuasa yang ada di tangannya menjadi batal dan tidak ada gunanya. Bagi dia, bagi Yesus, bagi sang panglima besar dari sorga itu, pemuda Farisi atau Saulus tidak ada apa-apanya. Tidak ada artinya. Saulus diputar balikan menjadi rasulnya yang setia sampai mati. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, pengalaman Stefanus dan Saulus adalah sebuah peristiwa yang meyakinkan kita semua bahwa Yesus itu tidak lain adalah Raja Agung, Panglima Surgawi, tetap setia di setiap detik, memperhatikan seluruh dunia ini, dan khususnya memperhatikan saudara-saudara dan saya, memperhatikan orang-orang yang percaya kepadanya, yang menerima dia, yang mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang saudara-saudara, ada saat-saatnya kita merasakan sepertinya kita ditinggalkan oleh Tuhan. Ada saat-saatnya kita merasakan bahwa Tuhan sepertinya tidak peduli lagi dengan kita. Ada saat-saatnya kita merasakan apakah Tuhan masih melihat setiap orang yang beriman kepadanya, yang ada dalam penderitaan, yang ada di dalam hinaan. Ada saat-saatnya kita pun berkata, apakah Tuhan masih peduli dengan doa kita yang selalu kita sampaikan kepadanya? Jawabannya adalah Tuhan melihat, mendengar, dan sangat peduli dengan dunia ini.
sangat peduli dengan kita karena Dia terus memantau hidup kita. Tetaplah menerima apa yang diajarkan oleh mulutnya dan taruhlah firman-Nya itu dalam hatimu. Percayalah. Percayalah. Tidak ada badai yang tidak bisa diredahkannya. Tidak ada musuh yang tangguh yang tidak bisa ditaklukkannya. Dan juga tidak ada banjir yang sebesar apapun yang tidak bisa Dia hentikan. Karena Yesus lebih berkuasa dari apapun dan dengan siapapun di dunia ini. Percayalah, Tuhan akan memberikan pelangi kasih di setiap air mata dan jawaban doa yang selalu kita sampaikan kepadanya. Kalau doa kita belum dijawab saat ini, kalau doa kita belum dijawab hari ini, bersabarlah. Karena bukan hanya kita yang berdoa kepadanya. Jalanilah hidup ini dengan prinsip HN. Hadapi, hayati, nikmati. Allah tetap berkarya di tengah-tengah perjalanan sejarah dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa untuk dunia ini. Marilah kita berdoa meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengaruniakan keamanan dan kedamaian yang abadi di negeri ini. Kita mendoakan mereka semua yang membenci kita. Kita mendoakan mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga semua lidah mengaku dan semua lutut bertekuk menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bersama-sama kita mendengarkan puji-pujian solo Bapak Rismon Rongkaloe atau Kostor, Bapak Kostor Jemaat Peniel Poso. Disilakan. Datang pada Yesus, minta apa yang diperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia akan berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai
Pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Terima kasih atas puji-pujian yang telah disampaikan oleh Bapak Rismon Rongkaloe atau Bapak Kostor Jemaat Peniel Poso. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian disilakan untuk berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita ucapkan pengakuan iman bersama-sama, kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa dalam doa syafaat, pokok-pokok syafaat kita hari ini, yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan
memberikan persembahan untuk pelayanan pekabaran Injil Diakonia, Persepuluhan dan Kartu Pembangunan. Saudari Dewi Talingkau, keluarga Papoibo Ruminggo, anak Evan David Kabengian, anak Serafia Nongka, Ibu Rumpalaba Ture atas hari ulang tahun yang tidak bersedia disebutkan namanya atau no-name, Saudari Dayanti Komuna, keluarga Pelensa Tambing Sila, Bapak Rianto Hutama yang ada di Jakarta, keluarga Lengkono Tarakolo, keluarga Barangan Sonora yang berhari ulang tahun, Ibu Sirait Korompot, Ibu Tarakolo Pokote, Ibu Lindang Lamanongko, Ibu Manusama Bintiri, Ibu Lengkono Tarakolo, Ibu Diaken Ramimpi Pelensa, Ibu Penatua Dekarur Pantalo, Bapak Penatua Dedriawan Talingkau, Saudari Clara Samalibu, anak Mezaluna Patiku, Bapak Kawalae, Bapak B. Lagoni, anak Rika Talingkau, Ibu S. Papoibo Ruminggo, Ibu Ruminggo Lasawedi, anak Septian Manjayo, Ibu Y. Badilo Raungku, Ibu E. Tosadu Bindu, yang sakit dan dalam pemulihan, juga para lansia, Bapak A. Tajongga, Ibu Lumeo Lapadonge, Saudari Herlin Lumeo, Ibu Rutana Asijawa, Ibu Tarima Marasobu, Ibu Tajongga Walangare, Ibu Tarau Magido, Bapak T. Palese, Bapak PH Talingkau, Bapak H. Tantowou, Bapak R. Binela, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak E. Kalaena, Bapak M. Bololi, Ibu Pualaa Mehingko, Ibu Tiladuru Kongka, Ibu Diaken E. Ramimpi Pelensa, Ibu Kawalangi Dika, Saudari Ganantowe Bintiri, Ibu W. Sinauru, Ibu Baloli Wenas, Ibu Tiaki Arumpone, janda duda, fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terpenjara. Itulah pokok-pokok syafaat kita hari ini. Saya mohon maaf kalau ada nama pribadi dan marga yang saya salah sebut, saya mohon maaf. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami sungguh berbahagia bersukacita pada saat ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk menjalani hidup kami sampai dengan saat ini, sehingga kami pun diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama, memuji mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah diberitakan kepada kami. Kisah Stefanus dan Saulus atau Paulus
adalah kisah yang sering kami dengar sebagai orang percaya kepadamu. Tetapi kami pun selalu diajar bagaimana kami selalu setia kepadamu, dan kami pun diberikan keberanian kepada kami untuk memberitakan Injil Yesus Kristus bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang saat ini diperdengarkan kepada kami. Ya Bapa, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang datang mengucap syukur kepadamu, berterima kasih kepadamu atas kasih dan berkat Tuhan yang selalu mereka alami dalam hidup mereka. Mengalami ketambahan usia, sembuh dari sakit, selama dalam perjalanan, pemberkatan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan lain sebagainya yang terucap di dalam penyembahan kami di saat ini. Tuhan terus memberkati kehidupan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang datang mengucap syukur berterima kasih kepadamu di saat ini. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Bila semuanya ini kesaksian mereka untuk kami sekalian, bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan semuanya ini sehingga mereka bersukacita dan bersyukur di saat ini. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit, yang juga sementara di dalam pemulihan, yang ada di rumah sakit, ataupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Di tempat kami masing-masing kami berdoa untuk mereka. Tuhan, tolong mereka. Berkatilah semua obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, agar melalui semuanya itu Tuhan akan pakai sebagai sarana untuk menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, sehingga mereka yang ada dalam keadaan sakit disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kepadamu Tuhan kami menyerahkan kehidupan mereka. Bagi anggota keluarga yang tetap setia mendampingi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, diberkatilah mereka semuanya. Dianugerahkan selalu kesehatan tubuh dan keselamatan kepada mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia, janda, duda, yatim, piatu, orang-orang yang terpenjara, mereka semua yang berkekurangan, yang ada dalam penderitaan. Tuhan, kami berdoa kepadamu, lawatan kasih dan berkat-Mu akan selalu mengiringi perjalanan kehidupan mereka. Tuhan terus menopang mereka dengan kuasa dan kasih Tuhan, sehingga mereka semua boleh menjalani hidup ini, dan mereka pun mengaminkan bahwa Tuhan terus memantau kehidupan mereka. Tuhan terus ada selalu melihat keberadaan hidup mereka, bagaimanapun keadaan mereka, Tuhan mengetahuinya, sehingga Tuhan selalu akan memberkati, melindungi mereka senantiasa. Ya Tuhan, hamba-Mu ini berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang akan melaksanakan perjalanan kemanapun mereka pergi. Tuhan sertai lindungi mereka, hindarkan dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, sehingga mereka boleh tiba di tempat tujuan mereka dengan sehat dan selamat. Ya Tuhan,
Hamba-Mu pun berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan menolong mereka, menyertai, melindungi dan memberkati mereka. Memberkati semua usaha pekerjaan mereka yang sedang mereka kerjakan ataupun yang sedang mereka rencanakan. Tuhan berkati agar semuanya tidak sia-sia mereka kerjakan, tetapi akan mendatangkan sukacita berkat-Mu untuk kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Anak-anak kami yang sementara dalam perjuangan mereka di bangku studi, Tuhan, pendampingan-Mu selalu kami rindukan untuk berlangsung. Kiranya damai dan sejahtera-Mu akan melingkupi kehidupan mereka, kesehatan tubuh, keselamatan, serta kecerdasan Tuhan anugerahkan kepada mereka, hikmat, akal budi, sehingga mereka sanggup menyelesaikan studi mereka dengan baik, dan kelak mereka pun akan berguna bagi gereja-Mu, berguna bagi keluarga, bahkan akan berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Sertai lindungi mereka selalu. Mereka adalah hamba-hamba-Mu yang memberi diri untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Khususnya bagi pemerintah kami yang ada di Kabupaten Poso ini. Sertai lindungi mereka Tuhan. Anugerahkan kesanggupan kepada mereka, kemampuan agar mereka sanggup untuk melaksanakan tugas pemerintahan demi untuk kepentingan nusa dan bangsa, demi kepentingan warga masyarakat. Hari-hari hidup kami, biarlah Tuhan terus berkarya bagi kami. Ampunilah kiranya kami dari salah dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Allah. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sementara kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyikan NKB nomor 17 bait pertama dan kedua, Agunglah Kasih Allahku. Tergantung
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendoakan persembahan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kepada kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Kita menyanyikan NKB 35 ayatnya yang pertama, seluruh alam tak henti. Bersama-sama kita mendengarkan Warta Jemaat. Warta Jemaat hari ini, Minggu 13 September 2020. 1. Disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa pesanan kaca patri gambar Tuhan Yesus telah tiba dan menunggu pemasangan. 2. Gebot yang pertama. Akan diteguhkan pernikahannya di GKST Jemaat Peniel Poso pada tanggal 25 September 2020. Seorang laki-laki nama Mas Roni Sandewa, tempat dan tanggal lahir ENSA 10 Oktober 1983, tempat dan tanggal baptis GKST Jemaat Soar ENSA 26 Desember 1983, tempat dan tanggal sidi GKST Jemaat Soar ENSA 21 Mei 2000. Nama orang tua Ayah Yopi Sandewa, Ibu Resmin Kondue, dengan seorang perempuan nama Meilinda Widya A. Nonsi, tempat dan tanggal lahir Poso 5 Mei 1987, tempat dan tanggal baptis GKST Jemaat Peniel Poso 26 Desember 1987, tempat dan tanggal sidi GKST Jemaat Gloria Beteleme 19 Mei 2002. Nama orang tua Ayah Untung Nonci, Ibu Marta Galela SPD. Demikian penyampaian warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mengucapkan bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, disilakan kita untuk berdiri.
Mari kita menyanyikan NKB 42 Fajar Menyingsing. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Sejenak kita bersaat teduh. Shalom, Majelis Jemaat Peniel Poso menyampaikan terima kasih sudah beribadah bersama-sama dan kiranya kita selalu ada dalam sukacita di hari Minggu ini. Selamat kita berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.